Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Alfiansyah, NIM 195111103 dari kelas C, mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Pemikiran dan peradaban Islam di masa modern. Yang pertama dimulai dari penetrasi kolonial Barat. Ada dua bagian. Yang pertama, disintegrasi politik dan pemikiran di dunia Islam telah berabad-abad lamanya. Model kesatuan politik yang bercorak imperium atau negara dunia menjadi dasar untuk mengatur kehidupan politik umat Islam. Sejak Nabi Muhammad SAW melembagakan negara Madinah pada abad ke-7 sampai berakhirnya Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Pemerintahan Islam melingkupi berbagai bangsa dan golongan etnik. Akan tetapi, pada seperempat abad pertama, abad ke-19, nasionalisme dalam arti kata modern mulai menjadi isu yang secara kuat merasuki dunia Islam. Yang kedua, bangkitnya nasionalisme di dunia Islam. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini tercermin dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa mereka. Selanjutnya adalah ekspansi Eropa, yang dimana dalam ekspansi Eropa, peradaban Islam masuk di Eropa dengan 4 cara, yaitu saluran peradaban Islam yang mempengaruhi Eropa melalui Spanyol, Sisilia, Perang Salib maupun pertukaran perniagaan. Akan tetapi, saluran yang terpenting dalam hal ini adalah Spanyol Islam. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Barat menyerap peradaban Islam, baik dalam hubungan politik, sosial, ekonomi, maupun peradaban antar negara. Bahwa suatu kenyataan sejarah Spanyol maupun peradaban antar negara selama 7 abad lebih berada dalam kekuasaan Islam. Pelacakan historis menjadi sangat logis bahwa peradaban Barat dibangun dari rahim fase sejarah Islam menduduki Spanyol secara sosial politik. Islam dalam posisi yang sangat kuat untuk melakukan ekspansi dan secara peradaban dalam puncak keemasannya. Proses ekspansi ini diikuti dengan transfer of science dari kaum keemasannya. Proses ekspansi ini diikuti dengan transfer of science proses ekspansi ini diikuti dengan transfer of science dari kaum muslimin ke penduduk Spanyol. Kebudayaan terbuka dan dermawan ilmu yang dibangun oleh kaum muslimin saat itu menjadikan setiap kelompok, daerah, atau suku bangsa sangat terbuka lebar menimba ilmu pengetahuan dari kaum muslimin di Spanyol. Termasuk banyak orang-orang Eropa yang menimba ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang dari Muslim Spanyol, baik ilmu-ilmu akli maupun nakil. Ketika mereka sudah kembali ke daerah masing-masing, banyak yang mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut di daratan Eropa. Selanjutnya, pengaruh penetrasi terhadap dunia Islam. Yang pertama, faktor politik. Dedi Supriyadi yang terdapat dalam buku sejarah Dedi Supriyadi di Sejarah Peradaban Islam menuliskan bahwa perang salib yang terjadi antara dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak 623 Masehi telah menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib telah membawa Eropa dalam kontak langsung dengan dunia Muslim dan terjalinnya hubungan antara Timur dan Barat, serta memberi daya dorong besar bagi pertumbuhan intelektual Eropa Barat yang pada akhirnya menumbuhkan Renaissance di Eropa. Secara ekonomi, perang salib telah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, penemuan penting tumbuh kembang dunia industri, dan mulai sadarnya orang-orang Barat akan barang-barang Timur. Kegiatan perdagangan pasca Perang Salib juga mengarah pada perkembangan kegiatan maritim di Laut Tengah.
orang-orang Islam yang pernah menguasai Laut Tengah kehilangan kekuasaan, sementara orang-orang Eropa bebas menggunakan jalan laut melalui Laut Tengah tersebut. Selain hal-hal tersebut di atas, peristiwa Perang Salib telah menyebabkan umat Islam kehilangan berbagai daerah yang orang-orang Kristen yang semula dikuasai oleh Islam dan kemudian jatuh ke tangan orang-orang Kristen serta sukar untuk dikembalikan lagi. Jadi, secara politik pada Perang Salib ini telah terjadi penaklukan dan penetrasi yang dilakukan oleh negara-negara Barat untuk merebut wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Tidak terhingga kerugian yang diakibatkan oleh penjajahan tersebut, baik kerugian hasil budaya dan peradaban manusia maupun kerugian. Yang kedua, faktor ekonomi. Secara ekonomi, penemuan rute perjalanan sekitar Tanjung Harapan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 merupakan faktor lain penetrasi dunia barat terhadap dunia Islam. Pembukaan jalur perdagangan baru ini membawa akibat kemunduran luar biasa bagi pedagang-pedagang Muslim yang sebelumnya menguasai jalur perdagangan tersebut. Pedagang-pedagang Muslim digantikan oleh pedagang dari Eropa dengan segala kemajuan yang telah dimiliki olehnya. Lebih jauh dari itu, jalur perdagangan melalui darat menjadi tidak berguna lagi karena jalur perdagangan melalui Afrika yang dirintis oleh Portugis jauh lebih murah. Ini merupakan pukulan pahit bagi perekonomian dunia Islam pada saat itu, yang membuat semakin kokohnya penetrasi Barat atas Islam. Ketiga, persaingan antar negara-negara Barat. Selain dari faktor politik dan ekonomi, penetrasi Barat atas dunia Islam juga disebabkan oleh adanya persaingan antar negara-negara Barat untuk memperluas daerah kekuasaan masing-masing. Badr Yatim dalam bukunya Sejarah Penaklukan Islam. Yang selanjutnya, kondisi dunia Islam pada abad 20. Keunggulan-keunggulan Barat dalam bidang industri, teknologi, tatanan politik, dan militer tidak hanya menghancurkan pemerintahan negara-negara Muslim yang ada pada waktu itu, tetapi lebih jauh dari itu, mereka bahkan menjajah negara-negara Muslim yang ditaklukkannya. Sehingga pada penghujung abad 29, hampir tidak satu negeri Muslim pun yang tidak tersentuh penetrasi kolonial Barat. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1798 Masehi, Napoleon Bonaparte menduduki Mesir, walaupun pendudukan Perancis itu berakhir dalam 3 tahun. Mereka dikalahkan oleh kekuatan Angkatan Laut Inggris, bukan oleh perlawanan masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan ketidakberdayaan Mesir, salah satu pusat Islam, untuk menghadapi kekuatan Barat. Sejak Napoleon menduduki Mesir, umat Islam mulai merasakan dan sadar akan kelemahan dan kemundurannya. Sementara mereka juga merasa kaget dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Barat. Gelombang ekspansi Barat ke negara-negara Muslim yang tidak dapat dibendung itu memaksa para pemuka Islam untuk mulai berpikir guna merebut kembali kemerdekaan yang dirampas. Salah seorang tokoh yang di pikirannya banyak mengalami gerakan-gerakan kemerdekaan adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Ia dilahirkan pada tahun 1839 di Afghanistan dan meninggal di Istanbul 1979. Pemikiran dan pergerakan yang dipelopori Afghani ini disebut Pan-Islamisme, yang dalam pengertian luas berarti solidaritas antara seluruh umat Muslim di dunia internasional. Dan yang terakhir, pembebasan diri dari kolonial Barat. Dunia Islam pada abad 20 ditandai dengan kebangkitan dari kemunduran dan kelemahan serta kebudayaan maupun politik setelah kekuatan Eropa mendominasi mereka. Eropa bisa menjajah karena keberhasilannya dalam menerapkan strategi ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengelola berbagai lembaga pemerintahan. Negeri-negeri Islam menjadi jajahan Eropa bagi akibat keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Terjadinya penetrasi kolonial Barat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Di satu sisi, kekuatan militer dan politik negara-negara Muslim menurun.
Perekonomian mereka merosot sebagai akibat monopoli perdagangan antara timur dan barat. Tidak lagi di tangan mereka. Di samping itu, pengetahuan di dunia muslim dalam kondisi stagnasi. Tarekat terdekat diliputi oleh suasana khurafat dan superstisi. Umat Islam dipengaruhi oleh sikap fatalistik. Pada sisi yang lain, Eropa dalam waktu yang sama, umat Islam dipengaruhi oleh sikap fatalistik, menggunakan metode berpikir rasional, dan di sana tumbuh kelompok intelektual yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan gereja. Barat memasuki abad residensi, sementara dalam bidang ekonomi dan perdagangan mereka telah mengalami kemajuan pesat dengan ditemukannya Tanjung Harapan sebagai jalur perdagangan maritim langsung ke timur. Demikian pula penemuan benua Amerika. Dengan dua temuan ini, Eropa memperoleh kemajuan dalam dunia perdagangan karena tidak bergantung lagi kepada jalur lama yang dikuasai Islam. Pada permulaan abad ini tumbuh kesadaran nasionalisme hampir di semua negeri muslim yang menghasilkan pembentukan negara-negara nasional, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi adalah keterbelakangan umat Islam, terutama menyangkut kemampuan menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat paling penting dalam mempertahankan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengenyampingkan agama, politik, dan ekonomi. Upaya kara itu tidak lepas dari pembaharuan pemikiran yang dapat mengantarkan Islam terlepas dari cengkraman kolonialisme Barat. Demikian hasil dari saya. Mohon kurangnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.